Klien kita hari ini namanya Bu Menik. Bu Menik? Nah, Bu Menik. Kenapa nih Pak? Jadi Bu Menik ini ngubungin kita, minta tolong sama kita itu karena ada permasalahan dengan suaminya. Itu permasalahannya apa tuh menurut dia? Jadi Bu Menik ini ngomong ke kita kalau suaminya itu tuh mulai jarang udah nggak seperti dulu. Maksudnya kurang perhatian ke istri itu udah mulai kerasa katanya Bu Menik. Terus sekarang gimana nih kita? Kita sekarang mau ke bidan, kita mau ngecek, mau ketemu sama Bu Meniknya. Bu Meniknya hamil? Ya semoga saja sih, tapi ibunya belum tahu. Udah, sini aja Mas Bes ya. Oke, siap. Yuk. Yuk. Bingis lagi. Cepet. Halo Mbak Menik. Hai Mario. Apa kabar? Hai Fatia. Fatia. Iya nih. Mbak Menik, ngomong-ngomong check up ya sini? Enggak kok, saya cuma cek biasa aja. Cek tensi aja kok. Cek biasa. Ternyata Mbak Menik masih muda ya? Iya. Nah iya, duduk-duduk aja dulu, Mbak Menik. Mbak Menik, ini sebenarnya masalahnya apa ya Mbak Menik ya? Kok manggil kita gitu, pengen minta tolong sama kita? Jadi saya tuh ada masalah dengan suami saya. Jadi tuh dia seperti sudah berubah, sudah nggak kayak dulu lagi Mas. Dia udah seperti kayak temperamen gitu sama saya, nggak kayak dulu lagi. Maksudnya kasar begitu, main tangan atau... Ya seperti itu Mario. Saya tuh sama dia udah mau program hamil semenjak dia naik gunung itu ya seminggu sekali itu, jadi kita tuh susah jadi punya anak gitu sama dia untuk program hamil gitu. Tapi sih kalau misalkan menurut saya, kalau memang suami Mbak mungkin menemukan hobi baru terus keluar seminggu sekali sih itu bukan suatu masalah ya. Tapi ketika Mbak bilang sedang menjalani program hamil ya sebenarnya harusnya sih lebih punya waktu minimal ya. Ya tapi itu dia jarang loh, jarang pulang sebelum dia daki gunung itu. Dokter kalian bantu saya, masalah saya. Kalau sekarang suami Mbak ada di mana nih? Saya bingung, suami saya sekarang sudah ada di mana. Saya SMS juga nggak dibalas sama dia, saya telepon juga nggak diangkat sama dia. Mbak Menik udah coba hubungin teman-temannya? Saya udah coba hubungin, cuma itu tetap aja saya nggak tahu di mana dia. Seriusan Mbak? Nggak pernah izin gitu kalau keluar begitu? Iya nggak pernah izin dia. Orang dia main langsung keluar aja nggak pernah izin sama saya, makanya saya bingung ngabarin dia. Maria sebentar, ya ada telepon. Halo? Iya Lisa? Gimana dia? Dari toko outdoor? Bawa carrier? Dia mau kemana lagi? Yaudah nanti gua kesana ya, nyusul lo ya. Yaudah lu tunggu situ ya. Yaudah. Siapa Mbak? Ini teman saya, dia ngabarin katanya suami saya ada di toko outdoor. Tahu dia lah bawa carrier gitu, kayak mau naik gunung lagi tuh mas. Iya. Gimana? Yaudah kita langsung kesana aja yuk, ke bilangan Tebet situ. Ya udahlah ya. Yaudah, yuk. Mbaknya udah selesai juga kan? Ya sudah. Yaudah, yuk. Saya jadi kesal sama dia nih mas. Pengen banget saya nyamperin dia. Sabar ya Mbak, ya kan kita lagi mau menuju ke sana ini. Ya nih, kapan nyampe sih mas? Lama banget sih. Saya udah gemes sama dia nih. Ya, Ini kenapa Mas Bas? ini banjir depan tuh. Nggak bisa di Indo? Nggak bisa ambil jalan. Kita minggir dulu ya. Oh ya udahlah. Kita tunggu Yaudah, minggir dulu aja. Aduh, Iya tuh. ini pasti. Mana hujan lagi ini, aduh masa sih dia mau naik gunung hujan kayak begini nih. Aduh Mbak, sabar Mbak. Jadi sebel saya sama dia, aduh. Ya Allah, Mbak, istighfar.
Iya tapi saya pengen banget terus sama dia, saya kesel banget sama dia Ya tapi kalau mbaknya marah-marah di sini juga nggak akan ngebantu apa-apa. Kita juga nggak bisa kemana-mana kan. Ini kan lagi hujan, jalanan juga lagi banjir kan. Udah mbaknya tenang dulu aja ya. Sabar, istighfar. Coba deh ini apa? Suami mbak ditelepon lagi deh. Sudah saya telepon dulu ya. Ya, maafin saya udah marah-marah sama kalian. Ya enggak. Saya marah-marah. Ya nggak apa-apa mbak. Ya, mbaknya yang istighfar aja ya. Pokoknya jangan kebawa emosi lagi ya. Tapi saya pengen banget ketemu sama suami saya. Iya, tapi saya pengen banget ketemu sama dia. Saya udah kangen sama dia. Iya. Kita ngerti kok ya. Mbak tenang aja ya. Kita pasti bantuin kamu ya. Banyak-banyak berdoa, minta yang terbaik dari Tuhan ya. Iya. Saya selalu berdoa untuk dia. Mbak tadi bilang kangen sama suami Mbak, udah lama nggak ketemu. Emang kapan terakhir ketemu? 3 hari yang lalu pasti saya ketemu sama dia. Saya kangen banget sama dia, saya pengen ketemu sama dia. Mas Bas ini beneran nggak bisa jalan Mas Bas. Coba paksain deh. Pelan-pelan aja tapi ya. Nah itu tempat itu. Itu Yang dia. mana? Itu tuh dia. Oh itu yang Ya, di depan. Oh iya. Mas Bas, Mas Bas. Kita kesini aja. Ini biasa dia, ini biasa dikumpul sama teman-temannya nih di sini nih. Ini Tempat tempatnya. ini. Di sini. Iya. Tapi kok nggak ada orang ya? Enggak Ya. Nggak ada aktivitas juga, cuma dikit. Gue nyuruh salah satu tim deh masukin ngecek. Ya benar. Biar dia aman. Mas Dede, monitor. Masuk. Mas Dede, tolong coba cek dong ke dalam, bisa nggak? Bentar coba cek dulu ya. Oke Mas Dede. Ntar ini apa? Fotonya aku WhatsAppin aja, oke? Siap. Oke. Bentar ya. Ini teman Mbak yakin beneran tadi ngeliat suami Mbak? Iya, dia bilang tadi di sini dia sama teman-temannya. Tapi kenapa sepi banget ya? Coba. Ya Mas Dede masuk. Ini kondisi tokonya masih tutup. Cuma ada pedagangnya aja. Tuh. Cuma ada aktivitas orang yang beli di sini. Hah? Oh berarti masih sepi ya Mas Dede? Cuman ada pedagang doang ya? Cuma pedagang aja ya. Tetap gua pantau di sini ya, Pak ya. Oke Mas Dede, stay di situ aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang masuk atau kita nggak lihat kan bisa dimonitorin sama Mas Dede, oke? Siap. Itu sama saya tuh. Itu sama saya. Yang itu pakai tas biru itu? Itu dia. Iya, itu dia. Tapi dia sendiri sih. Dia ikut sendiri. Iya. Katanya masuk ke teman-teman. Iya. Mas Dede, dapat itu suaminya udah masuk tuh. Mbak, tunggu dulu. Ini foto, Bro. Tunggu. Kita lagi koordinasi sama teman kita. Coba dilihat itu masnya lagi ngapain ya? Dia lagi beli barang. Dia sendirian aja tuh. Nah, masih nunggu temennya dia, kayaknya nunggu temennya nih. Temennya. Udah sabar dulu. Soalnya kalau mbak nanti turun kita malah Ini nggak bisa nunggu temennya. ngikutin. Nunggu temennya. Lebih baik kita tunggu sini. Iya, Mario, temen-temennya datang, gua cowok sama satu cewek, gua cowok. Itu cewek itu yang ada di sosmed. Bener kan? Iya, itu Mario. Ini bener, cewek itu. Iya, coba dimonitor terus aja ya mas ya. Iya, gua dengar namanya Desi ya. Ceweknya namanya Desi ya. Gua dengar Bang Sarpur manggilnya tadi.
dan cowoknya itu manggilin dia. Iya benar mas, itu Desi, itu cewek. Ya ampun, Mbak sabar. Jangan yang kayak gitu dulu. Mas, coba dengerin ada omongan mereka mau pergi kemana nggak nih? Gunung Gede, kaki Gunung Gede, daerah Cianjur. Ayo mas, ayo Oke. kesana mas. Sabar, Mas. Sabar Mbak. Ini kita tunggu sini, nanti kalau mereka keluar kita ikutin. Mereka mau kemana ya Mbak ya? Iya, mending kayak gitu. Mereka tuh berdua-duaan itu mas. Mbak, mungkin cuma temenan aja kan. Jangan Ya, curiga memang mereka dulu. tuh berdua, tapi kan itu kan nggak cuma mereka berdua aja. Tapi Ada mereka tuh teman lain. mesra itu mas. Tidak ada apa-apanya sama saya mas. Ayo mas kita turun, ayo. Mbak, bentar dulu. Bentar dulu. Mbak, ya Allah. Aduh, mari. Lo ngapain sih di sini sama laki gue? Siapa lu? Apaan nih? Lo ngapain sih? Apaan nih? Siapa lu? Siapa nih? Ini kenapa sih? Apaan lu? Lo ngapain sih? Lo ngapain sih masih ganggu laki gue aja? Sejak kapan kita ganggu-ganggu laki? Oh ya di sosmed sama laki gue mesra-mesraan ya. Sosmed? Hah? Kita semua juga punya sosmed dan kita semua juga posting. Tapi gue liatnya lo mesra-mesraan sama laki gue. Liatin aja kalau mereka juga nggak posting. Ya udah, Dan gue juga posting sama mereka. Ini juga gue kesel sama lo. kita aja di sini nggak tahu kalau Mas Purnomo itu udah ada istri. Purnomo itu laki gue. Lo jangan ngerebut laki gue. Ini juga ngapain sih bawa-bawa gini? Ih, norak banget tau nggak? Dia kan tahu kalau itu lah. Kita ini di sini timnya Mas Purnomo ya. Kita ini masih baru dan Mas Purnomo itu udah kayak abang kita sendiri. Ya, tapi gue laki gue paling gede sama laki gue. Hello, gue perempuan, gue seneng posting, gue seneng Instagram. Terus kenapa? Ada yang salah? Jadi benar Mbaknya ini teman-temannya Mas Purnomo. Iya, kita semua ini temenan. Iya. Istrinya ngomong. Mungkin Anda yang harus introspeksi diri. Mana laki gue sekarang? Mau kasih tahu ke gue. Jangan bohong sama gue. Mana laki gue? Masnya tahu nggak kira-kira suaminya Mbak ini? Mana biasanya? Mana laki gue? Tahu. Masnya tahu beneran suaminya mana? Tahu? Kalau punya beneran tahu. Jangan bohong sama gue. Mana laki gue? Wah, aneh banget. Mana laki gue? Laki gue. Dia nangis. Apa itu dia? Lu semua pada jahat sama gue. Maaf ya Mas ya Mbak ya. Dia diurusin tuh Mas, diurusin. Kan bener pastinya suami saya sama si Desi itu. Ya, Mbak, makanya Mbaknya yang sabar. Tadi kan Mbak si Desinya kan juga ngomong kan Mbak. Kalau mereka tuh nggak ada hubungan apa-apa sebenarnya. Mereka tuh cuma temenan. Doang. Tapi mereka tuh mesra tadi mas pegang pasangan topi begitu. Ya di namanya dalam. juga teman ngebantuin Iya, kan. mungkin nyoba-nyoba topi kan buat beli. Kita kan nggak tahu. Mbaknya kan juga nggak tahu kan. Kenapa dia kabur dari ngeliat saya? Soalnya Mbak datang udah langsung marah-marah. Masa sama istrinya aja dia kabur ngeliat saya? Tapi kalau mungkin kalau Mbak datangnya baik-baik, dia nggak akan kabur. Mungkin itu dia bisa jadi ngejelasin kalau Mbaknya baik-baik. Mbak emosi soalnya. Mbak tadi kan datang-datang langsung marah-marah tuh sama yang cewek tadi dulu. Si Desi tadi Iya, kan. siapa Desi itu? Karena saya udah kesel liat dia tadi dalam mobil mesra-mesraan sama suami saya. Mungkin karena itu suami Mbak langsung lari. Suami Mbak nggak pengen ngelihat ada ribut-ribut di situ, malu juga kan. Apalagi kita tadi sampai diusir sama yang Iya. punya itu tempat kan. Mungkin dia malu kali ya punya istri kayak saya. Ya Allah. Halo Mas Dede. Oh ya? Oke.
Tuh kan bener suaminya balik lagi ke sana. Mas, ayo mas, cepetan mas, putar balik mas. Mbak, sabar. Mbak. Mas, putar balik mas. Bisa putar balik ini kita. Kita langsung terbalik ke tempat tadi Mas Mbak. Bas ya. Siap. Ini Mas Bas, Mas Bas. Nah, ini. Stop. Mbak. Astagfirullahaladzim, Pak. Nah kan? Lu ngapain sih sama cewek itu? Mbak. Kamu apa? Kamu udah terbukti sama dia, jangan kamu ada apa-apa sama dia. sama Desi. Ya bohong. Kita mau naik gunung loh. Lagian kamu ngapain bawa kamera kayak gini sih? Kita aku latihan kan sama cewek itu. Aku nggak ada apa-apa. Mbak, sabar. Kamu udah nganggap aku istri kamu apa? Hah? Ngapain lagi pergi aja deh. Ini kalian pergi deh. Ngapain Nah, lah Mas, ini kan kita lagi nyari Mas. Ayo, Kita mau pulang. baik-baik aja Mas. Iya, Mas. Iya, kamu tenang dulu. Kamu sabar ya. Kamu ngapain sih? Kamu istighfar ya. Kamu sabar ya. Kamu istighfar. Istighfar ya. Ya tadi kamu pulang ya Iya, mas. kamu tenang. Yakin aku nggak ada apa-apa sama Desi. Ya tadi kamu harus pulang sekarang sama aku. Iya. Kamu nggak boleh daki Kamu gunung sabar. lagi sama dia. Nggak bisa. Aku udah janji sama teman-teman aku. Ngapain? Tapi aku pengen kamu pulang sekarang. Aku udah janji. Gak mau ganggu aktivitas aku lagi. Ya, tapi kamu nggak ngomong sama aku, tahu nggak sih? Kamu nggak izin sama aku mau daki gunung. Ya udah pulang sekarang. Mbak, sabar dulu. Aku udah istighfar ya. Kamu yang harus istighfar. Kamu ngapain datang marah-marah kayak gini? Lagian ngapain bawa kamera kayak gini? Kamu lagi sini sama Ini kalian pergi deh. Gak usah ngurusin kita. Kan kita cuma mau ngebantu. Kita istri, cuma Mas. Ayo pulang. Bukan gitu Mas. Mas, jangan campur. Bukan ikut campur. Istri Mas ini minta tolong sama kita buat nemuin Mas. Coba dong ngobrol baik-baik dulu. Mbak, sabar deh. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ayo kita pulang mas. Ayo aku mohon. Oke. Kita pulang ya. Tapi kamu sabar. Kamu janji gak akan ganggu aktivitas aku lagi. Kita pulang sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya kok masih ngerasa ada yang janggal di antara mereka? Kenapa ya? Aku juga ngerasain sama. Aneh banget. Jadi permasalahannya aja nggak jelas, tapi emosi lagi. Iya nggak sih? Dan gue sebenarnya agak heran sih. Ketika istrinya datang, suaminya malah lari. Kok bisa ya kayak gitu? Udah azan ya? Ya mending kita sholat dulu Ya aja udah lo sholat dulu aja. Hujan. Ya udah nggak apa-apa yuk. Sebelum nunggu Mas juga. Bas, cari masjid ya Mas Bas. Siap. Udah azan nih. Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji, pamit dulu. Iya. Gimana? Coba dihubungin deh. Coba dihubungin lagi. Mas. Matiin tuh kameranya. Loh, Matiin dah. Mas, matiin Mas. Mas. Mas, ada apa nih? Matiin kameranya. Mas. Ini kok? Udah, ini udah dimatiin. Udah mati. Lu nggak usah ganggu keluarga gua lagi. Kita nggak pura-pura, tau nggak? Gimana maksudnya Mas? Dia cuma sandiwara doang. Udah deh, balik aja deh.
Mas kok istri sendiri dibilang sandiwara? Mas, aduh. Kita ngobrol dulu. Maksudnya gimana? Dengerin ya. Dia itu lagi sakit, nggak bakalan datang. Cuma Tuh, Sakit apa emang? dia lagi demam. mukanya baik-baik aja kan? Ah, itu dia lagi sakit. Lah Mas Pur ngapain di sini? Banyak nanya lagi. Loh, Lu bikin malu gua atau enggak? Tuh, ngapain pakai kamera segala? loh. Mas Pur, bikin apa sih? Ada yang aneh deh, ya nggak? Iya. Kenapa tiba-tiba ngomong istrinya sakit segala? Terus kenapa Mas Pur yang datang? Iya makanya. Gue penasaran deh ini. Aku penasaran banget. Pasti ada yang nggak beres. Terus kita harus gimana kalau misalnya hari ini kita nggak bisa ketemu? Dia bilang kan nggak bisa ketemu. Nggak bisa dihubungin kan? Nggak bisa. Jadi kita langsung cek rumahnya aja. Gue yakin ada. Ya udah ya, kalau mau sekarang ayo sekarang. Yaudah, yuk. Yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Mbak Meni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Iya. Bu, maaf malam-malam datang. Begini Bu, kita dari teman-teman yang Meni, kita dengar kabar katanya Meni lagi sakit. Lagi sakit ya, Bu? Enggak, Mas. Enggak kok, alhamdulillah anak ibu baik-baik aja. Soalnya kita dapat kabar katanya Mbak Meninya lagi sakit. Enggak, ada di dalam. Boleh ketemu sama Mbak Meni? Oh, iya, coba. Bu, kok ada tamu nggak disuruh masuk, Bu? Nah, ibu kan baru mau ke belakang. Ya udah, silahkan. Mari, Makasih, Bu, Mbak. ya. Iya, iya. Mas, Mbak, silakan duduk. Mbak Meni. Tadi kan janjian mau ketemuan sama kita. Tapi kenapa malah Mas Purnya yang datang? Maaf, Mas. Saya dilarang sama suami saya buat ketemu kalian. Ya karena menurut suami saya, kalian sudah mengganggu hubungan kita. Mbak nggak coba jelasin emang ke suami Mbak. Kita kan di sini bantuin Mbak. Mbak yang minta kita bantuin Mbak kan. Saya udah jelasin sama dia, tapi dia tetap nyuruh saya seperti itu, Mbak. Terus kita jadi gimana dong kalau misalnya Mbak dilarang? Ya udah nih, Mbak, deh sampai sini aja deh, Mbak. Saya nggak mau rumah tangga saya berantakan lagi kayak waktu itu. Jadi kita harus gimana dong? Emang Mbak udah baik-baik aja sama suami Mbak? Iya, saya udah baik-baik aja kok, Mbak, sama suami saya. Yakin Mbak? Yakin. Ya kalau Mbak Meni emang maunya kayak gitu ya udah. Ya, kita sih tergantung Mbak Menik ya kan? Ya udah lah ya. Udah kalau begitu ini kita pamit aja ya. Ya udah deh. Kita permisi dulu ya. Makasih ya, Mas ya. Maaf ya, Mbak. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pakai undang-undang media ke rumah? Parah lo nih. Aduh. Pantes Mas Purnomo selama ini sikapnya jadi aneh sama lo. Gila kali Meni ya. Ada apa nih Mas? Mbak? Enggak Mbak, ini kita kesini. Kita temennya Meni. Di sini Mbak Meni ini minta tolong sama kita buat ada permasalahan sama Mbak Meni sama dan suami. suaminya. Wah parah lo Meni. Gak ada apa-apa perasaan gue lo Bang Purnomo. Mbak ini kakaknya? Iya, saya kakaknya Meni. Terus Mbak Meni ini emang gak ada masalah? Tuh dia lagi ada masalah loh Mbak sama suaminya. Aduh, sebenarnya nggak ada apa-apa antara dia sama Purnomo suaminya. Ini Meni aja yang ada-ngada kali ini. Maksudnya apa sih Meni? Udah deh, Mbak. Ini nggak tahu apa-apa. Apaan nggak tahu apa-apa, gue yang tahu bertindak lu Meni tentang Purnomo. Tapi Mbak nggak tahu masalah Tahu sama gua. Purnomo. Aduh, Mbak, Mbak. Mbak. Ini buat apa ya? Ayo, mas. Udah belum, udah malam, gak enak juga ke tetangga.
lu Meni. Ya ampun, udah malam bikin-bikin media ke rumah lagi. Apaan sih kok kakaknya kayak nggak percaya sama adiknya sih? Tadi denger sendiri kan, katanya nggak ada masalah Ya kakaknya bilang makanya, gitu. masa kakaknya nggak tahu adiknya punya masalah? Satu, ibunya nggak tahu kalau dia lagi sakit. Terus tiba-tiba dia gelagatnya aneh. Udah gitu nge-cancel kita kan? Dia kayak nutupin sesuatu dari kita deh. Gue yakin banget kan. Kayaknya dari kita apa dari keluarganya ya? Karena yang tahu masalah dia punya masalah kita, sedangkan keluarganya taunya mereka yang nggak ada masalah apa-apa. Ya udahlah. Kita juga nggak bisa apa-apa kan. Mbak Meninya maunya kayak gitu. Udah. Iya sih. Bu, pesen es teh tawar 1 ya Bu ya? Makasih ya Bu ya. Katanya ngerasa aneh nggak sih sama Bu Meni? Iya ngerasa aneh. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin ataupun suaminya sembunyiin. Cuman nggak jelas. Udah lah, orang masih banyak juga yang pengen kita bantuin juga kan. Iya sih. Ada telepon. Ini Mbak Menik. Enggak? Serius Mbak Menik. Kita. Tumben. Halo Fatia. Iya Mbak. Gimana Mbak? Halo. Ya halo. Ini suami saya makin menjadi-jadi sama saya. Makin gak peduli sama saya. Saya mohon bantu saya Fatia. Mbak tenang dulu Mbak. Mbak ceritain pelan-pelan. Mbaknya tenang. Kemarin kan Mbak yang udah minta kita udahin aja ini. Sama Fatia. Mbak Meni beneran nih kita mau bantuin lagi. Ya? Nanti saya kirimin alamat teman saya ya Mas ya. Saya lagi ada di rumah teman saya ini. Oh iya iya Udah iya. kirimin aja alamatnya. Iya. Sudah. Saya kirimin alamat ya Mas ya. Oke Mbak Meni. Mas ya. 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 Assalamualaikum. Gimana? Ya. Kita langsung sana aja. Ya udah sih kasusnya jadi nanti nggak sih? Ternyata nggak ada apa-apa. Kita coba dulu aja lah ya. Iya udah ini dia udah ngabarin nih alamatnya. Ayo Bu. Ya udah. Bu. Ayo. Tadi Mbak Meni nelfon sambil nangis banget kayak gitu. Iya sih sambil sebenarnya dia tuh aneh banget nggak sih? Tiba-tiba nangis, tiba-tiba nge-cancel, terus sekarang minta kita bantuin dia lagi. Terus anehnya tuh yang aku lihat dari Maps, kenapa dia nggak ngirimin alamat rumah dia, malah ngirimin alamat rumah temannya. Jadi dia kan sekarang minta kita ngejemput ke rumah temannya gitu kan? Ya mungkin dia lebih nyaman kalau lagi di rumah temannya atau gimana. Kita juga nggak tahu kan. Udah nggak usah berburuk sangka aja ya. Iya Nggak usah sih. suuzonan dulu lah. Tapi dia bukan nangis karena temannya kan? Ya, semoga aja sih bukan ya. Dan tambah lagi masalahnya. Makanya. Mas Bas tunggu sini dulu ya. Siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mas suami gue. Waalaikumsalam. Mbak Meni, Ada apa Mbak? kok nangis? Kemarin kan bukannya udah selesai, Mbak Meni nggak pengen kita bantuin lagi kan? Iya Mas, tapi saya di rumah tuh baru terus sama dia. Saya capek sama dia, saya lihat di Instagram dia foto sama cewek lain. Saya nggak tahu itu cewek siapa lagi yang dia foto. Ya mungkin itu temennya juga Mbak. Temen yang lain kan bisa. Iya. Iya, tapi saya capek hati saya sama dia.
Saya nggak tahu kenapa. Padahal saya istrinya, masa saya nggak boleh ngecek HP dia? Terus dia marah-marah sama saya, dia nggak mau ngomong sama saya. Terus dia pergi dari rumah. Saya bingung makanya, Pak. Mungkin caranya Mbak Menik nanya ke suami Mbak mungkin jadi bikin dia emosi kan? Saya nanya ke dia baik-baik, tapi dia kenapa begitu sama saya? Apa saya udah nggak dianggap sebagai istrinya dia? Terus berjalan, berhias gelap dan terang. Jangan ngomong kayak gitu. Kenapa sih tadi? Saya juga nggak tahu ya. Soalnya tadi tiba-tiba dia datang ke sini. Terus dia nangis, dia cerita katanya suaminya pergi dari rumah lagi. Emang suaminya pergi kemana, Mbak? Tahu Saya nggak, juga nggak tahu, Mas. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari ini. Saya telepon juga nggak diangkat, saya SMS nggak dibalas. Sama sekali, Mas. Makanya saya bingung. Ya saya hubungi kalian. Untuk menyelesaikan masalah saya dengan suami saya itu. Teman-temannya yang kemarin nggak ada yang ngasih kabar. Nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu dia kemana. Saya susah hubungi dia sama sekali. Tapi saya yakin dia pasti karena itu, karena kami belum dikaruniai anak. Makanya dia nggak tahu pergi kemana. Sorry ya, gue nyala dikit. Bukannya gue mau nasihatin lu ya, Nick. Tapi lu coba introspeksi diri aja deh. Apaan sih lu, Derma? So, lu jadi nasihatin gue? Selama lu keluar dari rumah itu gak tahu. Kenapa sih lu? Lu malah belain suami gue? Gue nyuruh lu introspeksi itu apa? Bukannya karena gue nyalain lu tuh enggak 100% salah dari suami lu mungkin salah. Jadi suami lu marah-marah sama lu. So tau banget sih lo jadi orang. Bukannya maksud so tahu, dia tuh cuma pengen ngasih Mbak Menik penjelasan baik-baik. Iya, maksudnya bener kok Mbak. Lu salah paham deh masalah gue. So tau lo jadi orang. Gue nggak nasihatin lu, gue cuma pengen lu bisa sabar, lu kuat, udah itu aja. Ya udah nggak usah lo nasihatin gue. Hah? Menik. Mbak. Menik lu mau? Udah nggak usah kamu. Mbak mau. Menik. Mbak Menik. Mbak Menik. Mbak. Masih ah. Mbak. Saya udah kesel sama dia tau Mbak. Enggak ada, ini aneh deh Mbak Menik nih. Maksudnya temennya tuh kalau saya yang lihat itu tuh cuma pengen bantu Mbak. Iya, tapi tuh dia so tahu, dia nggak tahu masalah saya apa sama suami saya. Iya, Jadi gimana? dia so nasihatin saya, bawa Tuhan segala. Apaan dia so tahu banget soal agama Astagfirullahaladzim. banget dia. Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Mbak Menik. Gimana Mbak? Aduh, maaf Mbak. Aduh, maaf. Cuman pegang doang. Mbak, aduh maaf ya Allah. Kenapa tuh tangannya? Aduh, Tangannya kenapa? Aduh maaf Mbak. Kerasan ya saya megangnya. Kan nggak tahu. Suami saya, Hah? Suami kenapa? suami saya mukulin saya. Jadi ini luka. Aduh maaf. Saya pegang dong. Detik waktu terus berjalan, Ya Allah. Kok bisa gini Mbak? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu loh. Maaf. Mbak, maaf banget saya nggak tahu kalau Mbak ada luka. Mbak itu dipukul atau diapain itu? Saya berantem sama dia. Dia nyengkeram tangan saya. Astagfirullahaladzim. Mbak, terus yang lainnya nggak apa-apa.
Apa lagi selain ini? Hanya ini aja yang berbekas, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak kenapa nggak minta tolong aja, teriak gitu sama orang-orang? Aduh, Mas, sakit, Mas. Aduh, Itu udah dibawa ke cek belum dokter itu, Mbak? ya? Nanti kalau misalnya parah gimana tuh? Saya belum ngecek sih ke dokter. Itu harus Terus? dicek itu. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih? Saya nggak ada waktu, saya lagi pusing sama suami saya. Saya udah nggak mikirin tangan saya kayak gimana, saya udah nggak mikirin, Mas. Yang saya pikirin suami saya, balik sama saya gitu aja. Mbak lebih mikirin suami Mbak dibanding diri Mbak. Yang penting suami saya balik sama saya, Mbak. Itu aja. Saya mohon. Yaudah, yaudah. Yaudah, kita bakal bantuin Mbak lagi ya. Kita bakal lanjut bantuin Mbak. Tapi Mbak jangan emosi juga ya Mbak. Iya, saya kali ini nggak akan emosi lagi. kita ke mobil aja yuk. Ya udah yuk. Udah yuk. Kita ke rumah sini aja deh. Kenapa sih harus ke rumahnya Cindy? Saya pengen tahu di mana suami saya itu sama dia. Saya yakin dia tahu keberadaan suami saya di mana. Saya yakin, Mas. Yaudah, kita langsung ke sana ya Mas Bas ya. Tapi tahu kan rumahnya persisnya? Ya, saya tahu. Oh ya udah. Ayo Mas Bas. Mbak sabar. Kenapa sih sama sosial medianya? Ini, Mbak, saya telepon gak diangkat, SMS saya pun gak dibahas sama suami saya, tapi dia malah aktif di Instagram. Malah posting-postingan foto-foto dia sama temen-temennya lagi, sama cewek juga. Sabar dong Mbak, sabar. Mbak kayaknya udah deh nggak usah buka-buka sosial media dulu, itu malah jadi bikin Mbak kesel sendiri. Ini jalannya benar nggak sih? Iya, ini benar kok. Bener kok, Mas, belok kiri nanti situ, Mas, belok kiri lagi, Mas. Ah, masuk gang situ. Ayo kita turunin nih, Mas. Iya. Ya udah. Jalan juga. Hati-hati. Mas Bas tunggu sini dulu ya. Assalamualaikum, Cindy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cindy. Assalamualaikum Mbak Cindy. Assalamualaikum. Cindy. Kok kayak nggak ada orang? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cindy. Assalamualaikum. Coba kata kali, coba kata. Mbak Cindy. Assalamualaikum. Tapi itu ada sepatunya dia, ada sendalnya dia. Mana dia? Nggak ada orang Mbak. Udah gini aja deh, bangunnya. Sembari nunggu kita ke mobil dulu aja ya. Iya mending kayak gitu. Ada, saya juga capek. Ya lagi udah jam segini juga. Ya udah yuk. Tapi Mbak. Sin. Ya ampun, Meni. Kemarin sama Desi, terus sekarang sama gue. Maksudnya apa? Emang Desi cerita apa sama lo? Kamu naruh gue gara-gara laki lo? Enggak, gue cuma pengen tahu aja kabar laki gue di mana. Gue bukan neror lo, Sin. Lo berburu sangka banget sama gue sih, Sin. Udah deh ya, gue nggak mau ikut campur. Gue cuma mau tahu laki gue di mana. Lo kan temen dekatnya dia. Masa lo nggak tahu sih laki gue di mana? Iya, gue nggak tahu laki lo di mana. Lo kan istrinya, masa nanyanya ke gue? Karena gue tahu lo tuh sahabatnya dia. Makanya gue tanya sama lo. Ya tapi kan di sini lo yang istrinya, harusnya lo tahu dong laki lo ada di mana. Masalahnya gue telepon dia nggak diangkat. SMS juga nggak dibalas sama dia, Cindy. Makanya lo tuh harusnya bersyukur punya laki yang sabar banget sama lo. Asal Mbak Mas tahu ya, dia itu tuh temperamen. Lo temperamen.
gue temperamen. Tuh kan, lihat aja. Tiap harinya drama banget kayak gini. Ya, selalu tahu ya. Ya udah sih, jangan nanya ke gue. Kan gue bilang gue nggak tahu ada di mana. Ya udah gue cuma nanya kenapa lu ngomong sama mereka gue temperamen lah. Biar mereka tuh pada tahu kalau lu tuh emang temperamen. Gue nggak temperamen, asal lo tahu ya. Aduh, Mbak, sabar deh, Mbak. Bisa tolong kita minta tolong aja sebentar ngobrol itu baik-baik ya. Mbak Menini cuma minta tolong sama Mbak Cindy. Kalau memang Mbak Cindy tahu di mana suaminya, tolong dong kasih tahu kita. Kita cuma pengen tahu. Bisa ngobrolin baik-baik dulu mungkin. Gini ya Mas, Mbak. Kalaupun saya tahu suaminya ada di mana, saya nggak akan mungkin kasih tahu dia ada di mana. Lihat dong nih, udah mau akhir 2017, dia masih aja kayak gini, drama banget hidupnya. Kok jalan sih sama gue? Jangan nyentuh-nyentuh dong. Enggak, maksudnya drama gimana, Mbak? Iya gini, pokoknya ntar Mas sama Mbak juga bakal tahu deh dia tuh hidupnya drama banget sih. Gue drama sama apa? Hah? Lu tuh ya cocok banget dapet piala ajang drama di Indonesia. So tau banget sih lo jadi orang. Mbak, jangan jadi gitu sini, Mbak. Nih, bentar lagi suami lu bakal datang ke sini buat minjem kamera gue. Apa perlu gua teleponin sekarang? Gak perlu. Gue udah baik ya sama lu. Tapi lo jangan kayak gitu sama gue dong. Ya lu maunya apa? Gue udah ngasih HP gue buat lu telepon laki lu. Salah gue lagi. Gue nggak tahu laki lu ada di mana, salah gue lagi. Mbak, enggak, kita kesini cuma mau nanya. Siapa tahu Mbak tahu di mana suaminya, kan bukan buat ngajak ribut kayak gini. Mbak, kan saya udah bilang lakinya nanti juga dia mau kesini, dia mau minjem kamera saya. Tapi kalau dia masih ngotot kayak gini, tuh laki lo. Mbak, Kamu ngapain sama dia lagi sih, Mas? Mbak. Desi ada urusan ya sama gue. Lu nggak boleh kasar dong sama Desi. Dia udah merebut suami gue tadi. Mbak Menin. Pun, dia udah jalan sama suami gue tadi siang. Masa mau tahu, ah? Mas, jangan kasar. Tolong. Kan drama lagi kan hidupnya. Mas, Mbak liatin aja tuh drama lagi hidupnya. Mas, kamu kemana aja sih? Ayo pulang. Mbak Menik. Mas, jangan keras gitu dong. Kamu udah dua Mas, kali kasihan sama istri, Mas. Enggak, iya kan saya. Tapi kan kasihan istri Mas sampai kayak gini. Biar kita yang selesain. Ngapain ikut campur? Iya, tapi kan kasihan istri mas. Iya, saya tahu. Ngapain sih kalian ikut campur terus? Kita cuma bantuin doang, nggak ada ikut campur. Bantuin apaan? Saya kesini mau ngambil kamera. Ayo mas, kita pulang mas. Pur, mendingan lu bawa deh istri lu pulang. Gue nggak mau deh ada aneh-aneh di rumah gue. Jadi lu jangan bikin panas ya. Ini suasananya udah kayak gini. Kalau perlu lu bawa dia ke psikiater. Mbak Menik, astagfirullah. Kalau perlu ya lu sekalian bikin novel nggak? Oke. Udah di sini. Bang ajar lo ya jadi Dengar ya. orang. Dengar. Dengar ya. Kalian semua pengen kan mending saya pulang? Iya, tapi kan jangan kasar. Iya, biar kalian kuat. Kasihan istri Mas. Iya kan? Berarti kalian pengen saya. Mas, kamu jangan kayak gitu ngomongnya sama saya. Ada apa sih ini sebenarnya? Oh, Mas, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Mas. Aduh. Mbak. Ya Allah, Mas, jangan kasar. Kamu Menik, naik. awas hati-hati. Kamu naik. Mas, ya, tapi nggak usah kasar. Mbak udah nggak usah dicampur deh. Nggak usah kasar. Udah biar saya urus duluan. Mas, pelan-pelan dong, Mas. Ini udah pelan-pelan. Serius, Mas. Hati-hati loh, itu istri Mas loh. Astagfirullahaladzim. Mbak Menik, hati-hati. Ini yang temperamen sebenarnya istrinya apa suaminya sih? Sebenarnya mereka kenapa? Aduh, mana lagi? Jujur deh, lu makin ngerasa kalau ada yang aneh sama Mbak.
aneh banget sih. Tapi suaminya juga aneh. Dua-duanya aneh, tau gak sih? Temperamen lagi dua-duanya. Sumpah malu banget. Drama itu apa sih? Gak tahu. Ya drama lah, ya introspeksi diri lah, apa tuh. Perasaan dia selama ini ngomong biasa-biasa aja kan. Ya, kasar banget. Iya suaminya. Aduh, ada ya laki-laki kayak gitu. Udah ini juga udah malam kan. Kita balik aja ya. Kita tunggu kabar. Tapi gue khawatir tau gak sih? Tangannya udah memar, terus barusan gue ngebut-ngebutan. Ya, semoga aja Mama Nih nggak kenapa-napa ya. Iya sih. Udah lo, coba aja. Ya udah, gak enak marah-marah. Gue nggak habis pikir loh Fatia. Kenapa? Maksudnya si suaminya tadi tuh lihat nggak sih marah-marahnya? Iya. Ketika kita bilang nggak kasihan sama istrinya, terus dia malah balikin, Mas nggak kasihan sama saya, Mas pengen saya. Oh iya, benar. Iya kan? Saya pakai kalimat mati-matian segala. Maksudnya apa sih drama terus pakai ngomong mati-mati segala gitu? Jelas-jelas ya kan, istrinya yang dia nggak tahu ya siksa apa enggak, yang jelas istrinya udah memar-memar gitu, gara-gara dia juga kan. Ditarik juga kasar banget kan tadi Iya, narik. dibawa ngebut juga kan. Sih, yang jalan naik motor juga kayak gitu. Tapi tiap dipegang sama istrinya nggak mau. Ini sebenarnya yang aneh siapa ya? Dia apa istrinya ya? Namanya juga nggak jelas sih ngasih informasi tentang hubungan mereka, masalah hubungan mereka. Jadi kita bingung juga. Si Cindy juga kan tadi. Iya benar. Ke psikiater lah, Drama juga queen lah. lah. Apa itu maksudnya? Udah lah, udah malam juga lah. Balik ya Mas Bas ya. Oke, siap. Kantor lah. Fatia itu HP lo ya? Oh iya betul. Mbak Menik. Ini Mbak Menik nih. Halo, assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. Iya, Mbak Menik ada apa? Mbak Fatih bisa ke rumah saya nggak ya? Ada apa Mbak? Masalah saya sama suami saya ini. Iya, Mbak tenang dulu. Masalah saya ya tolong. Mbak Fatih ke rumah saya ya selanjutnya Mbak. Mbak tenang dulu deh, Kenapa sih? Ada masalah apa lagi? Iya Mas tolong ke rumah saya dulu Mas. Please saya mohon. Ya kita ke sana tapi Mbak tenangin diri dulu Mbak. Ya Allah. Sekarang ya Mbak. Ya Mbak, siapa ya Mbak ya? Ya kita ke sana sekarang ya Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Siap ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Ini gawat nih. Apa ya? Gimana? Yaudah kita langsung ke sana aja ya. Ya. Yaudah. Yaudah Mas Bas. Khawatir banget, sumpah. Yuk. Assalamualaikum. 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 Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Meni. Mbak Meni. Ini kayak lagi ribut. Ini kenapa sih? Mbak Meni, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan pulang. Mbak Meni. Astagfirullahaladzim. Ngapain Mbak Meni? Aduh, Mbak Meni. Bu, kenapa Bu? Mbak Meni. Bu, kenapa Bu? Ini masalah keluarga kami. Saya minta tolong. Kasihan sama mama. Ya minta tolong apa Bu? Ini rahasia keluarga kami. Ya ampun, bisa kami. Ada apa? Mbak Meni. Mbak Meni. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Jangan
sendiri nak. Ya Allah. Sayang, iya sayang. Istighfar. Ini ada apa sebenarnya? Ibu, nggak boleh begitu. Ya Allah. Ibu nggak boleh begitu. Harus istighfar. Ini ada apa sih sebenarnya? Coba istighfar. Dengerin ibu. Coba. Ayo istighfar. Ayo istighfar. Ya Allah. Maaf, maaf. Mbak Menik kenapa sih Mbak Menik? Saya kesel sama suami saya, Mas. Dia mau pergi dari rumah. Saya juga dia mau pergi dari rumah, tapi dia ngalangin saya. Saya kesel sama dia, Mas. Mas Pur, Mas Pur. Kamu sadar, Nik? Kok istighfar? Kamu sadar, Nik? Sadar kenapa sih, Mas? Istighfar ya. Aku istighfar kenapa? Kamu yang harus istighfar, Mas. Kamu ngapain ini bawa tas kayak gini? Kamu kemana? Kamu mau kemana ini, Mas? Copot, Mas, tasnya, Mas. Aku mohon. Bisa lagi sih. Kenapa, Mas? Gimana kamu menyayangin aku kalau kamu aja nggak sayang sama diri kamu sendiri? Aku sayang sama diri aku sendiri, Mas. Aku juga sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu kayak gini sama aku? Kemana ini? Copot gak, Mas, tas kamu? Kamu sayang kalau kamu mukul-mukul diri kamu. Kok bisa kamu gak dengerin omongan aku sih, Mas? Kamu copot gak tas kamu? Kamu mau kemana ini? Kamu mau kemana? Ih, copot gak, Mas? Mas, pelan-pelan Mas. Copot gak? Istighfar kamu sayang ya. Istighfar, maaf, maaf, Pur. Mas Pur, kalau memang misalnya ada masalah keluarga, mending diomongin baik-baik aja Mas Pur. Jangan kayak begini Mas Pur, nggak enak. Ini udah nggak ada masalah apa-apa, Mas. Nggak ada apa-apa, Bu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu bawa tas? Maafin Purnomo, Bu. Ya Allah. Purnomo kembaliin Menik ke Ibu. Menik udah kelewatan, Bu. Maafin ibu, maafin ibu, mau kemana, Bu? Bu, sabar. Mas Pur. Mas, kalau memang ada masalah keluarga, mending diomongin baik-baik, Mas. Bukan gini caranya, Mas. Mas ini nggak nyelesain masalah kalau caranya begini, Mas. Ini nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada apa-apa gimana maksudnya, Mas? Orang Mas mau pergi kok. Mas bisa kan baik-baik caranya nggak kayak Ya, gini? ini kan istri, Mas. Sekarang aku yang ceritain atau kamu? Ceritain apa, Mas, ke mereka? Emang aku salah apa sama kamu, Mas? Kenapa sih, Mas? Sebenarnya saya udah nalak Menik 4 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu saya lakuin? Biar Menik sadar. Biar Menik introspeksi diri. Karena selama ini dia yang kasar. Tapi bukannya Masnya yang selalu kasar sama istri Mas? Buktinya tangannya sampai lebam-lebam begitu. Saya jelasin ke semuanya. Menik itu udah kasar sama saya. Menik suka banting-banting barang. Kalau marah suka pukul-pukul diri sendiri. Menik, maafin aku ya. Mau kemana sih, Mas? Kamu di sini aja. Mbak Menik ini gimana sih Bang Menik ini sebenarnya? yang bener gimana sih? Bu, Mbak ini gimana sih sebenarnya? Mas jangan bohong deh, Mas. Orang Mbak Menik ngomong sama kita kalau Mas kasar kok.
Asal Mas tahu ya, saya yang sering dipukulin. Nih buktinya. Astagfirullahaladzim. Ini beneran Mbak Meni? Mbak Menik jelas. Astagfirullahaladzim. Mas maafin aku, Mas. Gak bisa nih. Kamu udah kelewatan. Mbak Menik. Mas maafin aku, Mas. Kamu jangan pergi, Mas. Kamu di sini aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Mudah-mudahan saudaraku semua para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mencari pasangan hidup menurut arahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cari yang agamanya paling bagus. Apabila seorang paham baik suami atau istri, dia akan menjalankan rumah tangga ini dengan ma'ruf atau dengan cara yang baik. Dan bahkan kalau na'udzubillah harus bercerai, juga bercerai dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik pula, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bukan lantaran seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya kurang cantik atau sekarang sudah menua. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan. Tapi memang benar kalau seorang suami mentalak atau menceraikan istrinya karena memang akhlaknya yang buruk, atau bahkan mungkin ada akhlak yang bertentangan dengan aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin melakukan kekerasan, suka berbohong, posesif, tidak mempercayai suami atau pasangan hidupnya, penuh dengan kecurigaan, sehingga seorang menjadi tidak tenang di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam tayangan tadi, istri ini sengaja berbohong dan mengatakan bahwa dirinya belum ditalak. Sebenarnya kalau seorang istri menginginkan rujuk, ini adalah sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik harus pula dilakukan dengan cara yang baik. Mungkin dengan pendekatan kepada suaminya, menunjukkan perubahan akhlak, bukan malah kemudian memfitnah dan bukan kemudian menjelek-jelekan suaminya. Karena yang seperti ini bukan akan mendatangkan rujuk, tapi justru akan mendatangkan keributan atau permusuhan berikutnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi, bagaimana sebagai suami menjaga apa-apa yang harus dilakukan oleh suami. Istri juga kemudian harus menjaga apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Dan kalau memang harus rujuk alasannya untuk kelanggengan rumah tangga. Dan kalau ingin ingin menyakiti atau ingin berbuat kerusakan, maka ini adalah merupakan satu kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.